Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penggantian pilot jet dan juga main jet ya teman-teman pada motor Kawasaki Ninja RR. Dan ini bisa dilihat nih, saya udah beli part kitnya ya teman-teman nih, bisa dilihat. Ini ada pilot jetnya, nih bisa dilihat ya. Terus ada main jetnya nih, ada beberapa. Nanti saya mau ganti. Kenapa ini si Bambang saya ganti? Karena settingan yang kemarin ya, ini tuh terlalu kering atasnya ya teman-teman. Saya coba hidupkan dulu ya. Jadi yang saya rasakan ya, untuk RPM bawah sih nggak ada masalah ya teman-teman. Cuma pas RPM atasnya itu memang cenderung kekeringan ya teman-teman. Karena untuk apa namanya, untuk main jetnya itu masih bawaan PWK-nya, jadi ukurannya itu 120 ya teman-teman. Kalau untuk pilot jetnya kemarin udah diganti sih, tadinya 48, saya turunin jadi 42 ya teman-teman, dan nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering ya teman-teman. Tapi ini atasnya kering teman-teman. Sebentar, saya coba gas-gas tipis ya. Kita cek RPM bawahnya ya. Ini baru dihidupin ya mesinnya, jadi belum hangat, jadi agak-agak gerbet pasti. Nah, bisa dirasakan untuk RPM bawahnya memang nggak terlalu kering lah, biasa, cukup pokoknya. Jadi ukurannya 42 ya. Tapi nanti mau saya coba bikin agak basah di 45, atau nanti saya otak-atik dulu deh, rubah main jetnya dulu yang paling penting, karena atasannya itu kering ya teman-teman. Sebentar, saya coba RPM bawah sampai menengah. Nah, ini masih agak dingin nih, belum bisa geber-geber. Tunggu agak sedikit hangat baru kita bisa naik ke RPM yang tinggi ya. Jadi kalau pilot jetnya kekecilan, dia RPM-nya cepat naik sebetulnya ya teman-teman. Kalau ini agak-agak lambat, jadi biasanya setelannya itu cukup ya, nggak terlalu basah. Karena kalau basah banget di sininya bakal tat kayak gitu ya. Ini cukup. RPM tengah. Nah, ini sampai RPM menengah, ini nggak terlalu kekeringan ya teman-teman, jadi agak sedikit basah tapi cukup lah, nggak basah sih kalau ini. Kalau sebelumnya pakai pilot jet yang 48 basah banget. Kita coba RPM atasnya mungkin sampai 10.000 RPM dulu ya. Nah, bisa didengar ya teman-teman. Jadi untuk RPM di 10.000 itu masih lumayan basah. Cuma pas 10.000 ke atas dia langsung kering gitu ya, langsung weng gitu. Suaranya itu nggak ada sensasi apa ya, sedikit-sedikit basah gitu nggak ada. Jadi ini atasnya RPM-nya sangat-sangat mengkhawatirkan untuk main RPM tinggi ya teman-teman. Tapi karena saya jarang main RPM tinggi, sebetulnya ini aman sih, nggak ada masalah. Cuma ya harus dinaikin, karena sesekali juga saya pengen ngetes untuk RPM tingginya ya teman-teman. Jadi lebih aman dinaikkan biar nggak terlalu kekeringan ya teman-teman. Jadi untuk bawah sampai menengah udah pas ya teman-teman. Walaupun pilot jetnya ini 42 ya ukurannya. Nanti mau saya ganti juga sih. Nih pakai ukuran yang ukurannya yang 45. Atau nanti saya rubah main jetnya dulu. Nanti harus di otak-atik sih, saya coba dulu bagaimana nanti rasanya teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau bongkar dulu nih ya untuk tangkinya. Mau saya copot karburatornya. Oke teman-teman, tadi untuk tangki sudah saya lepas ya teman-teman. Sekarang saya mau cek warna businya ya teman-teman. Kita cek warna businya, apakah benar dia kekeringan atasnya atau enggak. Karena ini bisa dicek ya melalui warna busi. Apalagi kalau motor-motor 2 tak, nggak boleh sampai
putih businya, karena kalau putih pertanda BBM atau suplai bahan bakar itu kekeringan. Oke, sekarang saya mau cek businya sebentar. Bisa dilihat nih, untuk businya memang ini sebetulnya udah cukup ya, karena ini kalau dibawa jalan-jalan jauh panas apa namanya, tadi kan baru ngidupin langsung saya buka, jadi warnanya kayak gini, ada gosong-gosongnya oli samping yang nggak kebakar gitu ya. Tapi kalau kita cek nih, kita perhatiin sebentar, saya kasih lighting dulu. Nah kayak gini nih, itu si elektrodanya sebetulnya udah coklat, cuma ada sedikit putih di bagian atas. Jadi saya rasa ini RPM tinggi, kurang ya, kurang untuk apa namanya, BBM-nya kekeringan. Sekarang saya coba lap dulu nih, biar kontras, karena ini pasti agak banyak keraknya karena baru ngidupin motornya nih teman-teman. Nah kayak gini mungkin lebih jelas ya. Nah kayak gini ya, ini terlihat hitam di kamera karena cuacanya memang gelap banget ya, lagi mendung. Tapi kalau saya lihat mata nih, ini coklat, udah coklat banget nih, coklat gelap. Nih bisa dilihat ya, ini udah coklat gelap, karena kalau yang putih tuh kayak gini nih. Nah ini contohnya nih. Nah ini kayak gini tuh warnanya putih kan, untuk si elektrodanya, artinya ini terlalu irit dan pasti nggak loyo motornya, nggak ada tenaganya, dan mesin juga cepat panas. Ini nggak bagus ya teman-teman. Terus ini juga yang terlalu boros nih, contohnya kayak gini. Nah ini cenderung basah, hitam pekat gitu kan, ini boros. Kalau ini sebetulnya udah hampir bagus ya, udah hampir ya cukup lah untuk si elektrodanya tuh coklat. Terus ini juga, kalau ini wajar ya, kalau tadi ada hitam-hitamnya wajar sih. Yang penting kering gitu kan, nggak sampai basah dan berkerak gitu, karena lama-lama dia akan coklat ya teman-teman. Kalau misalkan udah motornya dipakai lama gitu kan, kalau barusan hanya ngetes sebentar aja teman-teman. Mungkin saya harus upgrade nanti pilot jetnya, mau ganti ke ini nih, ukurannya nih ada beberapa ukuran, karena yang sebelumnya itu 120 kalau nggak salah. Kita cek yang ini berapa aja ukurannya teman-teman. Ada yang 135, terus ada yang 132 dan 130. Jadi dari ukuran yang sebelumnya. Sebentar, saya mau bongkar dulu nih karburatornya, tadi udah saya bongkar ya, biar teman-teman tahu nih ukurannya. Oke, langsung bongkar aja nih. Ini masih ada bensinnya dikit. Kita bongkar karena ini ukurannya untuk main jetnya itu 120 ya. Walaupun untuk kalau kita main RPM-nya nggak seneng top speed atau ya jalan normal lah 80-100 itu aman ya teman-teman. Tapi kalau udah main RPM tinggi banget itu kurang aman ya, khawatir mesinnya sampai amit-amit ya, sampai nge-gym gitu ya, karena terlalu keiritan. Sebetulnya ini normal untuk harian ya, tapi kalau teman-teman menginginkan top speed ya, ya ini kurang ya teman-teman. Oke, kita buka. Nah ini nyangkut, ada selang power jet. Oke, nah bisa dilihat nih teman-teman. Sebentar, saya deketin dulu kameranya. Nah ini untuk si main jetnya kecil ya teman-teman. Nih saya buka ya, ini ukurannya 120, jadi bawaannya ya 120 juga. Kalau power jetnya diaktifin ya nggak kekering-kering banget sih teman-teman, setara dengan 130 lah. Nih bisa dilihat, sebentar nggak fokus nih. Nah bisa dilihat ya, ini 120 ya teman-teman tuh, ukurannya 120. Kayaknya saya harus naik ke 130 atau 132 atau bahkan langsung ke 135 ya teman-teman, karena untuk ukurannya pasti signifikan kalau dari 120 ke, nah ini 135 ya yang kiri, yang kanan 120 nih. Bisa dilihat lubangnya, kelihatan beda ya, jauh banget nih, 120 ke 135. Terus kalau ke 130 saya coba lihat nih. Nah ini 130 ya, kita coba. Sebentar, nggak fokus. Nah kayak gini. Nah ini secara dilihat mata sih kayak mirip, tapi lebih gede yang ini ya, 130. Nih bisa dilihat. Jadi mungkin saya coba dulu ke 132 deh. Saya coba nih. Nah ini 132, di atasnya 130, biar nggak terlalu kering tuh. Lubangnya sedikit lebih besar ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Nah ini 132, mungkin saya pasang langsung aja si main jetnya ke si karbunya ya. Kalau yang 135 pasti itu boros ya, pasti lebih boros dan
atasnya berbet banget. Tapi saya coba dulu, kalau masih kering ya tinggal naikin aja teman-teman. Oke, sekarang kita kencengin. Untuk pilot jetnya saya nggak ganti dulu karena udah cukup, saya rasa ya, nggak perlu sampai ke ukuran 45 walaupun saya udah beli. Ini pilot jetnya ukurannya 42 ya teman-teman. Tapi kalau misalkan sensasi bawahnya pengen yang kayak gitu ya ganti aja ke 45, nggak apa-apa. Tapi nanti kita main di setelan angin ya teman-teman. Oke, ini udah kenceng, kita coba tes ya. Apakah atasnya masih kering? Kalau masih kering, saya mau naikin lagi ke 135 terakhir ya. Oke, pasang lagi ya karbunya. Oke teman-teman, karburator sudah terpasang. Sekarang saya mau cek ya setelah penggantian main jet. Pilot jetnya masih yang 42, sedangkan main jetnya tadi saya ganti ke 132 ya. Dan ini pakai botol infus ya, biar nggak turun naik tangki teman-teman. Oke, saya coba langsung nyalain aja. Untuk RPM bawah tetap sama ya, masih enak. Udah pas lah saya rasa. Kalaupun mau naik ya boleh aja sih ke 45. Saya mau cobain RPM atasnya. Dan udah cukup ya 132. Nanti kalau misalkan pakai filter ini jadi lebih boros ya, karena ini kan masih open ya. Jadi nanti kita main di setelan angin dan pakai filter. Jadi atasnya udah nggak terlalu kering-kering banget nih teman-teman. Jadi atasnya udah lumayan lebih baik ya. Tapi kalau misalkan kurang, teman-teman bisa naik ke 135 ya. Nanti saya mau coba juga naik ke 135 bagaimana rasanya ya. Udah lebih bagus ya, tapi kalau terlalu basah nanti atasnya itu bakal kayak gitu ya teman-teman. Dan tadi ini atasnya hanya ngat gitu, tapi nggak terlalu kering ya teman-teman. Ini masih bisa naik ke 135 ya teman-teman. Tapi ini udah cukup, udah pas banget kalau menurut saya ya teman-teman. Dan sekarang saya mau coba lagi ganti ke pilot jet yang 135. Oke teman-teman, ini karbunya sudah saya bongkar lagi. Ini bisa dilihat untuk warna businya ya. Nih bisa dilihat untuk warna businya, ini kalau di kamera memang kelihatan gelap banget hitam, tapi kalau secara langsung saya lihat nih lumayan cukup lah, udah coklat gelap ya teman-teman. Mungkin teman-teman lihatnya hitam karena di sini kurang banget pencahayaannya teman-teman. Nih bisa dilihat udah cukup saya rasa ya. Tapi saya mau coba naikin ke, ini udah merah bata nih teman-teman, coklat lah, coklat gelap nih. Tapi buat ngebandingin, kalau yang putih tuh kayak gini putih, kalau yang hitam banget ini nih gosong, kalau ini udah coklat bata nih. Oke, sekarang saya mau coba ini naikin ke 135 karena ini kan 132 ya teman-teman. Saya buka lagi, atau mau sekalian saya uji coba pakai pilot jet yang 45. Saya coba deh biar teman-teman juga tahu ya sensasi rasanya kayak gimana. Oke, ini saya ganti yang 132 ke 135. Mana tadi? Nah ini dia 135 ya. Jadi 135 ke 132 bisa dilihat lubangnya. Nih 135, ini 132. Nih ya beda-beda tipis lah teman-teman. Oke, kita pasang yang 135. Biasanya RR kebanyakan sih pakai 135 ya teman-teman, umumnya ya. Dan itu settingan basah, cukup basah lah, sedang tapi lebih ke basah, agak basah. Oke, sip, cukup, tidak terlalu sangat-sangat kencang. Terus pilot jetnya saya mau sekalian coba ganti ya, ini eksperimen aja, nyari yang terbaik gitu kan, karena beda kebutuhan sih teman-teman yang buat harian, apalagi kalau mesinnya udah porting, udah karbunya ganti, upgrade, karena tingkat presisinya kan macam-macam juga. Itu gimana maunya mesin aja sih sebetulnya. Nih bisa dilihat, ini pilot jetnya yang saya pakai tadi.
142 ya teman-teman. 142 lagi. Pilot jetnya yang 42 ya. Nih, bisa dilihat. Saya mau ganti ke 45 sebentar. Karena ini saya udah beli gantinya. Ya, biar bawahnya, tapi kalau basah banget sih nggak nyaman juga. Karena saya bukan tipikal orang yang senang kebut-kebutan nih. Ini ganti yang 45 ya teman-teman, mudah-mudahan kelihatan. Nih, 45 ya. Oke, langsung pasang aja. Kayak gini. Jadi ini durasinya mungkin akan lumayan panjang ya teman-teman videonya, tapi nggak apa-apa dah. Oke, saya pasang di pilot jet 45, terus main jetnya ini yang 145, dan ini settingannya bisa ya lumayan basah sih teman-teman. Oke, sip, cukup ya. Sekarang saya mau uji coba lagi ke motornya. Saya mau pasang kembali. Oke teman-teman, ini karbunya udah saya pasang kembali ya, dan ini sudah pakai infusan lagi. Terus tinggal nyalain aja, kita uji coba yang pilot jetnya 45, main jetnya 135 ya. Ini lagi hujan jadi mungkin ada noise ya, nggak apa-apa deh. Ini pilot jetnya 45 pasti agak berbet bawahnya. Tapi nanti bisa main settingan angin sih teman-teman. Nih bisa kedengeran ya bawahnya nih. Waduh, sebentar. Mati soalnya ini pasti lebih boros. Nih, bawahnya bisa didengar. Nah, ini berbet banget bawahnya. Tuh. Bisa didengar? Ini kebasahan, teman-teman. Nah, bisa dilihat di RPM-nya ya, teman-teman. Itu untuk main RPM bawah itu agak susah naiknya nih, bisa dilihat jarumnya. Saya gas kayak gini, dia mainnya cuma di sini. Kalau tadi kan teng gitu kan. Nah, kita coba tahan di RPM 4000. Nih, ya kan, bisa dilihat jarumnya malah turun atau stuck ya di 3000. Kita main ke 4000. Nih basah banget ya teman-teman tuh. Tapi ini enak kalau untuk gaspol. Tuh. Tapi basah tuh. Ini putaran anginnya padahal di 2 putaran kurang lah. Saya coba naikkan RPM-nya ya. Nah, di sini pas open keep ya. Jadi saat open keep masih terasa basahnya itu ya. Ini bawahnya basah banget tuh. Apalagi kalau nanti udah pakai filter ya teman-teman, ini pasti lebih basah lagi kalau pakai filter. Nah, ini belum disetting langsam dan udaranya, jadi otomatis pasti berubah ya settingannya. Ini apalagi udah pakai filter pasti lebih berbet lagi teman-teman. Jadi mungkin nanti saya mau turunin lagi tetap ke 42 pilot jetnya. Nah, sekarang tinggal main jetnya. Saya cek yang 135 gimana atasannya ya. Basah banget ya, bisa didengar ya, basah banget atasnya, berbet. Kita coba polan. Jadi tadi bisa didengar ya teman-teman, di RPM 10.000 mau mati. Jadi bukan mau mati sih sebenarnya, karena orang Sunda bilang mah kabehelan. Jadi dia kebasahan banget. Tapi kalau tadi aman sih untuk main RPM 12.000, 13.000 itu nggak usah khawatir teman-teman. Pasti enak, nggak akan kekeringan. Kita coba sekali lagi ya.
Sebentar, ini untuk power jetnya saya matiin dulu deh karena kebasahan teman-teman. Saya harus kecilin power jetnya nih. Oke, kita main RPM atasnya. Oke, bensinnya udah habis nih teman-teman. Oke, matiin dulu biar istirahat dulu mesinnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, pakai Mindjet yang 135 itu cocok banget untuk orang yang senang ngedrag atau senang top speed ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, ini pasti businya nanti pas dicek itu lebih hitam ya. Nanti saya cek ya. Jadi saya mau kembalikan ke pilot jetnya 42, terus main jetnya ke 132. Itu udah paling ideal, tadi sudah saya coba ya teman-teman. Ini apalagi nanti kalau pakai filter itu pasti parah banget berbetnya, nggak mau naik RPM-nya. Tadi juga nyendat di 10.000 ya teman-teman. Jadi ya tiap mesin beda-beda maunya sih teman-teman. Ada yang udah cocok kayak gini, ada yang enggak, dan ini berpengaruh banget nih teman-teman nih. Ini power jetnya tadi kan diaktifin, jadi otomatis 135 pun berasa 145 ya teman-teman, biasanya naik 10 angka gitu atau 2 step. Jadi untuk power jet kalau teman-teman ngegunainnya main jetnya yang besar-besar, itu power jetnya dimatiin aja teman-teman. Tapi kalau nanti saya pakai power jet pakai main jetnya 132, saya aktifin tapi nggak dipolin setengahnya gitu teman-teman untuk si power jetnya, oke? Nanti disesuaiin. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Eksperimen hari ini ya untuk penggantian pilot jet dan main jet di karburator PWK ya. Jadi kesimpulannya sesuaikan dengan spek mesin dan maunya mesin ya teman-teman. Jangan terlalu boros, jangan terlalu juga kebasahan, pokoknya jangan terlalu nggak enak lah kalau kebasahan ya. Jadi pilih yang sedang. Dan ini tadi dapatnya di pilot jet 42 sama main jet 132 ya teman-teman. Karena nanti saya pakai filter, kebanyakan yang 135 memang nggak pakai filter sih, setahu saya ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya pasang kembali nih karburatornya ya teman-teman. Dan pilot jetnya di 42, sedangkan main jetnya itu di 132 atau 132 ya teman-teman. Dan ini udah paling pas ya teman-teman. Jadi RPM bawahnya enak, atasnya juga enak nih, bisa didengar ya suaranya. Jadi bawahnya nggak kekeringan, nggak terlalu basah banget juga ya teman-teman. Nanti ini pakai filter ya teman-teman, jadi pasti lebih basah. Nah kalau udah segini biasanya pakai filter agak basah lagi. Nanti harus disetting anginnya ya teman-teman. Kita coba RPM atasnya ya teman-teman ya. Kalau tadi kan pakai yang apa namanya 120 itu kering banget di 10.000 RPM ke sini. Terus pakai yang 135 tadi malah kebasahan ya teman-teman. Apalagi power jetnya diaktifin. Ini saya power jetnya aktifin tapi nggak full. Ini nggak full saya aktifin, jadi setengahnya. Jadi si bensin di RPM atas itu nggak terlalu deras ya. Jadi sedang-sedang aja. Biar nggak terlalu kering dan nggak terlalu basah. RPM tengahnya udah enak banget ya teman-teman. Udah responsif, jengat-jengat lah pokoknya. Bawahnya nggak terlalu basah nih, bisa didengar. Karena ini open filter ya. Nanti mau saya pakai filter pasti agak sedikit basah dan butuh penyesuaian di setelan angin ya. Nah itu tadi di RPM atas di sini ya, itu ada itu udah cukup ya teman-teman. Tapi kalau gerbek itu kebasahan ya teman-teman. Tapi kalau terlalu itu kekeringan teman-teman.
Jadi harus pertengahan ya untuk mesin 2 tak, apalagi sering main RPM tinggi, nggak boleh deh dikering-keringin. Memang ada risikonya kalau basah juga ada gitu kan, terlalu basah ya pasti lebih boros ya bensinnya. Kalau terlalu kering ya irit, tapi si irit-iritnya 2 tak ya. Nih tadi bensinnya agak penuh dikit, sekarang udah kosong ya. Karena saking apa namanya? Saking borosnya pakai karbo PWK. Nih, ini bakalan naik nih bensin di Powerjet kalau kita gas full. Kelihatan kan bensinnya dia naik-naik ya. Ini bisa disetting ya teman-teman. Kalau atasnya udah wok atau gerbet-gerbet, ini ditutup aja, nggak diaktifin. Itu biasanya main jetnya yang udah naik git besar ini di opin ya teman-teman Powerjetnya. Tapi kalau saya kan pakainya 132, jadi ini masih dibuka setengah, udah enak gitu kan. Jangan pol-pol banget, nanti biasanya terlalu basah. Kecuali seneng main RPM tinggi banget gitu kan. Kalau saya kan untuk harian, jadi ini udah paling pas ya teman-teman. Untuk settingannya pokoknya ini udah paling ideal. Biasanya businya itu coklat gelap ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Untuk setting-setting hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.